Baik, karena ini perkuliahan semester pendek, jadi saya hanya memberikan bagian-bagian penting dari materi sistem kendali cerdas ya, Mbak ya. Yang pertama kita harus kenali dulu apa itu sistem kendali cerdas dalam definisi teori ya. Yang pertama, sistem kendali atau kontrol itu adalah sebuah sistem di mana dia bisa berisi komponen elektronik maupun software yang bertugas untuk mengendalikan sesuatu ya. Contoh yang paling sederhana itu ya AC itu ya. AC, pengatur udara di ruangan itu, dia mengendalikan suhu ruangan. Nah, apa isi AC? AC sebenarnya isinya perangkat keras di mana di situ ada sensor, kemudian ada controller, mikroprosesor dalamnya, kemudian juga ada barang yang dikendalikan yaitu pendingin. Jadi bagaimana cara kerjanya? Anda bisa bayangkan AC itu akan membaca suhu ruangan, kemudian menyesuaikan suhu yang dihasilkan dari pendinginnya sesuai dengan input yang diberikan lewat remote ya kalau kita pakai AC. Nah, itu sistem kendali atau kontrol. Sedangkan sistem kendali cerdas ya berarti sebuah sistem kendali atau kontrol yang ditambahi sebuah metode kecerdasan buatan untuk membantu pengendaliannya. Apa perbedaan utamanya? Kalau sistem kendali konvensional, dia harus melakukan dalam pembuatannya ini ya, dia harus melakukan pemodelan matematis terhadap semua komponen yang dipakai di dalam sistem kendali itu. Misalnya sensor itu harus cari tahu bagaimana model matematikanya. Kemudian controller juga begitu, dibuatkan model matematikanya sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia untuk pengendalian suhu ruangan. Ya. Jadi semua harus tahu daleman berikut dengan fungsi matematika yang sesuai dengan perangkat itu, atau disebut dengan pemodelan ya. Sedangkan yang menggunakan kecerdasan buatan, pemodelan itu hilang, digantikan dengan sebuah metode kecerdasan buatan yang paling lazim. Contoh yang saya sebut tadi AC itu menggunakan fuzzy logic control ya. Jadi fuzzy itu juga salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang ditanamkan di dalam mesin di dalam AC untuk pengendalian suhu secara, nah ini tujuan akhirnya itu lebih baik dari yang konvensional ya, bisa lebih presisi, bisa lebih adaptif. Adaptif itu bisa mengikuti keadaan lingkungan ya, dan sebagainya, sehingga nanti akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan mutu. Dan yang kedua yang sering ditarget dari kecerdasan buatan untuk sistem kendali adalah penghematan konsumsi energi. Itu dua hal yang penting dalam penggunaan sistem kendali cerdas. Nah, kembali ke sistem kendali dulu ya. Sistem kendali ada dua, sistem kendali terbuka dan tertutup. Bedanya ya ini, Anda bisa lihat di slide, ada umpan baliknya. HS itu ya, HS itu umpan balik. Jadi kalau Anda lihat di diagram yang pertama, itu inputnya itu sensor, suhu ya kalau kita bicara tentang AC, masuk ke controller, diolah, kemudian proses ini pendinginnya mau diapakan, dinaikkan atau diturunkan. Sudah itu aja kalau sistem kendali terbuka. Kalau sistem kendali tertutup, setelah dikeluarkan suhunya oleh pengatur suhu atau oleh penghasil suhu ya, penghasil suhu dingin, dibaca lagi dan dicocokkan dengan inputnya apakah sudah sesuai. Nah, dari sini sudah kelihatan bedanya jelas. Kalau sistem kendali terbuka sama sekali dilepaskan, dikasih input ya terserah outputnya keluar apa. Tapi kalau dalam sistem kendali tertutup, input diberikan, tapi kemudian outputnya dibandingkan lagi dengan input apakah sesuai. Kalau misalnya dikasih input suhu 20 derajat, keluarnya 30, ada selisih 10 derajat. Nah, selisih ini kemudian
dikembalikan lagi ke controller untuk diproses lagi sehingga suhunya diturunkan lagi 10 derajat sampai mendekati input yang diberikan oleh manusia yang 20 derajat tadi. Kalau terbuka nggak bisa seperti itu kalau tertutup ya. Itu gambaran sistem kendali. Nah, kecerdasan buatan itu ditaruh di kontrolernya itu, di dalam kontrolernya itu. Jadi controller itu yang asalnya isinya hitung-hitungan matematika, rumus-rumus, diganti dengan bisa fuzzy logic, bisa jaringan serap tiruan, atau yang lain metode kecerdasan buatan. Sehingga jadilah sebuah sistem kendali dengan kecerdasan buatan atau sistem kendali cerdas, gitu ya. Itu definisi teorinya.